langsung masuk ke praktikum yang pertama ya. Jadi biar tidak menumpuk materinya, jadi saya gabung saja pengantar dan pengenalan alat laboratorium mikrobiologi ya. Silakan dapat disimak dengan baik apa yang dipaparkan. Nanti juga ada video yang bisa ditampilkan, jadi nanti bisa kalian simak ya. Jadi dalam hal ini harapannya kalian mengenal terlebih dahulu alat-alat laboratorium khususnya di lab mikro ya. Jadi harapannya kalian nanti ketika sudah masuk lab itu tidak lagi bingung. Apalagi kalian sudah ada basic di mata kuliah lain di semester sebelumnya ya. Karena pada dasarnya memang alat-alat lab itu sama, yang membedakan hanya beberapa alat saja yang memang itu khusus ya, yang itu hanya ada di lab mikrobiologi begitu. Tapi secara umum alat-alat gelas terutama atau alat yang dari kaca itu sudah ada atau sudah kalian pelajari di praktikum-praktikum yang lain. Oke. Nah, untuk pengenalan ini sifatnya secara teoritis ya. Jadi harapannya kalian walaupun belum melihat secara langsung paling tidak memahaminya dulu ya. Sebelum kita memahami satu persatu, bahwasannya untuk praktikum acara ini ya, itu memiliki tujuan. Yang jelas tujuan yang paling utama adalah mengenal ya, mengenal peralatan laboratorium mikrobiologi. Nah, mengenalnya itu dari segi apa? Satu ya, bentuknya bagaimana ya. Selain bentuknya harus tahu fungsinya ya. Kemudian bagaimana sih cara penggunaannya, cara merawatnya ya. Kemudian cara menyimpan yang baik dan benar. Nah, itu. Karena kalian tidak hanya bisa memakai tapi juga harus bisa merawat. Jadi paling tidak setelah menggunakan ya harus dicuci ya. Saya cuci dikeringkan baru disimpan. Kalau itu yang sifatnya alat-alat dari gelas atau alat dari kaca. Nah, ini penting sekali kalian pahami. Jadi berusaha untuk disiplin ya dalam menggunakan alat agar awet. Kita tahu bahwasanya hampir semua alat-alat di laboratorium itu harganya tidaklah murah ya. Jadi harus hati-hati betul. Kenapa? Karena kalau sampai kalian merusak atau memecahkan, ya risikonya harus diganti. Nah itu, jadi harus betul-betul keselamatan kerjanya diperhatikan. Baik untuk alat tersebut, terlebih untuk praktikan ya. Apalagi yang menggunakan alat-alat yang sifatnya misalkan kayak autoclave ya, itu yang uap panas itu harus hati-hati jangan sampai dibuka belum saatnya selesai. Nah, itu menjadi bagian penting ya untuk keselamatan. Bukan berarti takut bukan, tapi untuk menjaga keselamatan. Nah, kemudian prosedurnya bagaimana? Nah, ini kalau untuk praktikum yang daring tentu secara online ya. Jadi nanti akan disimulasikan dalam bentuk video ya, setiap alat-alat yang memang nantinya akan digunakan di laboratorium. Kemudian yang kedua adalah studi literatur. Jadi nanti kalian bisa mengambil referensi yang berkenaan dengan alat tersebut. Itu fungsinya apa, cara penggunaannya apa ya, seperti tujuan tadi. Nah, itu harus lengkap. Nah, sebelum masuk ke alat-alat lab mikrobiologi apa saja sih yang kita butuhkan, kita harus paham dulu ya, laboratorium itu apa sebetulnya ya. Khususnya laboratorium mikrobiologi. Sebetulnya kalau menggunakan istilah laboratorium semuanya sama ya. Tetapi di sini lebih spesifiknya adalah mikrobiologi. Jadi, laboratorium mikrobiologi ini adalah laboratorium yang disiapkan yang memang secara khusus untuk melakukan pengujian atau eksperimen ya atau pemeriksaan yang itu berkenaan segala hal di bidang mikrobiologi. Nah, ini kan kemarin sudah belajar terkait teorinya ya, mikrobiologi dan parasitologi. Kalian harusnya sudah bisa mendefinisikan mikrobiologi itu apa kaitannya dengan mikroorganisme. Nah, itu kan 11-12 itu bedanya, yang satu bidang ilmunya, satunya yang dipelajarinya. Nah, itu harus tahu. Ya di sini mikrobiologi itu sendiri erat kaitannya dengan apapun atau objek yang sifatnya
uniseluler atau selnya tunggal. Berarti kalau yang tunggal ya berarti nggak mungkin kita bisa melihat secara langsung ya tanpa alat bantu gitu. Apa saja seperti bakteri, fungi, protozoa itu harus dilakukan pemeriksaan secara khusus agar kita bisa melihat secara jelas terutama morfologinya. Nah, dalam hal ini laboratorium mikrobiologi ini harus didesain secara khusus ya. Agar apa? Ini menjadi standar ya, prasyarat standar yang memang harus dipenuhi karena kaitannya dengan apa? Keselamatan ya. Selain kelengkapan alat yang harus baik ya, harus lengkap, tersedia, kemudian kondisi lingkungannya harus bersih, steril ya, kemudian praktikannya harus bisa menggunakan alat-alat dengan baik dan benar. Karena apa? Karena ini akan menentukan apa? Hasil eksperimen tersebut ya. Apakah itu bisa dikatakan berhasil atau tidak ya. Karena itu semua memang menjadi tujuan utama kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari eksperimen yang kita lakukan. Namun dalam hal ini juga tidak boleh meninggalkan keselamatan diri ya, makanya penting sekali kalian tuh belajar K3 ya. Kalau di K3 atau keselamatan kerja itu kalian sudah dapat teori-teori yang berkenaan dengan bagaimana cara-cara kita di lab, baik itu lab mikrobiologi, lab kimia, lab-lab yang lain ya. Jadi harus bisa membawa diri, mengkondisikan diri ya agar sampai tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, yang kaitannya dengan persyaratan kondisi lingkungan lab ya, itu kita harus paham dulu ada 2 tipe laboratorium ya. Ada laboratorium kering, ada laboratorium basah. Sebetulnya bedanya simpel ya. Kalau yang kering ya berarti untuk semua alat-alat yang sifatnya kering dan memang di situ itu tidak untuk pengujian, tetapi biasanya untuk perhitungan atau yang sifatnya analitik saja ya. Tapi kalau yang laboratorium basah itu ada eksperimen di sana. Ada yang menguji, kemudian memberikan zat-zat kimia, reagen-reagen atau apa. Nah, itu masuk ke dalam laboratorium basah gitu ya. Nah, laboratorium kering itu kurang lebihnya gambarnya seperti ini. Kalau ini yang memang sudah memenuhi syarat ya. Jadi tidak ada yang menguji di sini dengan alat-alat atau bahan-bahan kimia ya, tapi semuanya di sini adalah alat-alat analisis ya atau alat-alat analitik. Namun bukan berarti tidak harus disesuaikan kondisinya, harus disesuaikan. Terutama apa? Suhu ruangnya, pengendalian kelembabannya, kebersihan ruangnya. Karena kalau sampai tidak diperhatikan, itu gampang merusak alat-alat tersebut ya. Nah, yang kedua laboratorium basah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, untuk melakukan eksperimen apapun itu ya, pengujian, pemeriksaan ya, yang itu melibatkan bahan-bahan kimia atau bahan-bahan biologi ya. Yang ini memang harus hati-hati ya, tidak boleh sembarangan. Nah, jika kita menggunakan reagen-reagen kimia kan otomatis harus ada saluran khusus ya, pembuangan limbahnya seperti apa. Kemudian ventilasinya bagus atau tidak ya. Kemudian kelembapan suhunya bagaimana. Kalau itu kaitannya dengan mikroba, harus ada ruang khusus ya, yang mana di situ hanya bisa dimasuki oleh 1 orang atau 2 orang yang memang dalam kondisi yang steril, gitu. Agar hasilnya sesuai ya, tidak mengalami kontaminasi. Nah, ini perbedaan antara laboratorium kering dan laboratorium basah ya. Nah, sekarang kita masuk ke peralatan laboratoriumnya apa saja ya. Ya, ini secara umum ya yang saya sampaikan, di luar sana banyak, tapi ini secara umum saja yang harapannya kalian paling tidak ada gambaran alat-alat apa saja sih yang ada di lab mikrobiologi. Nah, kita mulai ya. Yang pertama adalah Laminar Airflow Cabinet ya atau LAF. Nah, tadi saya menyebutkan mikroba ini tidak boleh sembarangan kita ujikan di tempat yang terbuka ya. Satu, ya kalau mikrobanya itu nggak berbahaya. Kalau berbahaya otomatis malah bisa menginfeksi orang-orang yang ada di sekitar. Dua,
Kalau kita menguji untuk pertumbuhan mikroba, nanti akan ada mikroba yang masuk ke dalam tempat uji tersebut, akhirnya malah mengganggu hasil. Nah, ini ya. Jadi kedua belah pihak ini akan merasa dirugikan kalau memang tempatnya tidak disetting sesuai dengan syarat. Makanya kita butuh yang namanya laminar airflow cabinet. Bentuknya seperti ini ya. Jadi kayak tempat wadah makan, warung makan ya. Tapi ini bukan tempat makan yang kita maksud itu. Ini adalah wadah yang memang sudah didesain, ada sinar UV-nya ya, ada aliran udara yang sifatnya itu aseptis ya. Jadi sinar UV ini dihidupkan sebelum digunakan untuk uji. Jangan pas uji. Kalau pas uji kan UV itu kan sifatnya karsinogenik ya, tidak boleh terkena tangan atau manusia yang ada di situ atau makhluk hidup yang lain. Jadi dalam kondisi belum digunakan dihidupkan UV-nya, kalau sudah selesai dimatikan baru bisa digunakan. Nah, fungsinya ini sebagai ruang aseptis. Jadi kalau untuk melakukan pengujian-pengujian dari sampel-sampel pasien misalkan ya yang di rumah sakit untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi bakteri patogen atau tidak ya, itu dilakukannya di tempat seperti ini, pertumbuhannya. Jadi kalau dilakukan di tempat terbuka itu tadi ya risikonya ada dua belah pihak yang merasa dirugikan ya. Nah, itu bisa dijadikan, referensi ya, karena di tempat kita juga belum ada gitu ya. Jadi paling tidak kalian tahu, oh bentuknya laminar elfu tuh kayak gini ya, yang ini fungsinya untuk, proses pemeriksaan mikrobiologi, baik itu untuk mendiagnosa suatu penyakit ya, atau kita ingin mengetahui kepekaan antibiotik yang sejauh ini bukannya semakin kuat malah semakin lemah ya. Kenapa? Karena banyak mikroba atau bakteri yang sudah resisten begitu. Jadi tidak sembarangan memberikan antibiotik ke seseorang. Kita harus tahu dulu jenis antibiotik apa yang tepat yang memiliki kemampuan apakah dia spektrumnya luas atau spektrumnya sempit ya. Karena ini mau nggak mau memang sudah terjadi ya bahwasanya banyak antibiotik kita ini sudah tidak ditakuti oleh bakteri-bakteri. Ya nggak kebayang aja kalau seandainya tidak ada satupun antibiotik yang ditakuti oleh bakteri ya. Kita infeksi mungkin selama ini masih ada antibiotik yang sifatnya masih bisa membunuh. Makanya hati-hati sekali ya dalam penggunaan antibiotik, jangan sampai menyebabkan resisten terhadap bakteri tersebut akhirnya malah menambah kuat gitu ya. Dan akhirnya malah semakin merajalela dan akhirnya apa? Banyak antibiotik yang tidak mempan. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, ini akan saya tampilkan videonya ya. Silakan bisa disimak. Nivea Hijab Cooling Body Serum dengan vitamin C dan cooling technology bikin kulit cerah terasa sejuk dalam. Slide-nya nggak keluar, Bu. Oke, sebentar. Halo pemirsa, saya Piga Yohana dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu alat laboratorium yaitu laminar airflow. Laminar airflow adalah alat yang berguna untuk tempat bekerja secara aseptis karena LAF mempunyai pola pengaturan
dan penyaringan aliran udara steril. Bagian-bagian laminar airflow terdiri dari ruang inokulasi, panel lampu neon, panel lampu UV, dan panel filter HEPA. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan laminar airflow. Pertama, nyalakan lampu UV dan diamkan selama 30 menit sebelum laminar airflow digunakan. Hindari sinar dari badan dan mata. Selanjutnya, matikan lampu UV dan nyalakan lampu neon dan filter HEPA. Biarkan selama 5 menit. Kemudian, usap meja dan dinding dalam LAF dengan alkohol 70% atau desinfektan yang cocok dan biarkan menguap. Masukkan alat-alat steril yang dipergunakan. LAF sudah siap untuk digunakan. Setelah selesai bekerja, alat-alat dikeluarkan agar kontaminan tidak masuk ke dalam LAF. Demikian penjelasan dari saya mengenai laminar airflow. Junjung terus safety laboratory. Terima kasih. Oke, itu ya untuk LAF. Kemudian yang kedua adalah timbangan digital ya. Ini sudah ada di lab kita ya. Jadi pada prinsipnya untuk timbangan digital itu hampir sama dengan timbangan-timbangan yang sudah biasa kita lihat, tetapi mungkin yang membedakan adalah ukurannya ya. Apakah dia satuannya gram, miligram ya. Nah, ini menjadi hal penting dalam pemeriksaan karena dalam hal ini untuk menentukan ukuran dari suatu bahan yang digunakan ya. Nah, kalau timbangan digital tentu kita sudah menggunakan yang lebih modern ya, yang mana di situ sudah bisa langsung tera-tera angka yang ada pada layar ya, dan mungkin dari segi ketelitiannya itu lebih bagus ya dibandingkan dengan yang lainnya yang sifatnya manual. Nah, kemudian fungsinya tentu ya sudah paham ya untuk mengetahui ukuran, massa, berat dari suatu sampel atau bahan begitu. Nah, saya rasa kalau untuk neraca analitik kan kalian sudah praktikum ya di lab, jadi sudah tahu cara penggunaannya ya. Nanti kalau memang masih ada yang kurang paham, itu bisa dilihat aja di link yang nanti ada di PPT ya. Nah, kemudian autoclave. Nah, ini autoclave yang memang harus disampaikan untuk videonya biar kalian nanti ada gambaran bagaimana cara penggunaan autoclave ya. Nah, autoclave ini apa? Autoclave ini salah satu alat untuk mensterilkan ya. Kenapa harus steril? Itu tadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan kontaminasi ya, yang mana mikroba yang ditumbuhkan itu justru malah bukan mikroba yang kita maksud, malah mikroba yang lain yang bisa ikut ke situ, terutama ke alat ya. Alatnya pastikan dalam kondisi yang steril baru digunakan. Di sini steril beda dengan bersih ya. Kalau bersih kan mungkin kita lihat, oh ya ini alat udah bersih, tapi ternyata tidak steril. Nah, makanya untuk memastikannya harus disterilisasi ya dengan autoclave. Nah, autoclave ini termasuk sterilisasi yang sifatnya panas basah ya, yang itu menggunakan uap itu, uap air yang bertekanan 1 atm ya, dengan suhunya 121 derajat Celcius. Nah, itulah tadi saya menyampaikan ini harus diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai nanti ketika proses sterilisasi selesai, itu langsung dibuka tutupnya. Nah, itu bisa uapnya itu menyembur ya. Ini hampir mirip seperti panci presto ya. Kalau kalian pernah menggunakan panci presto ya kurang lebih seperti itu. Jadi panasnya itu memang bertekanan dan itu bisa membunuh mikroba-mikroba bahkan spora-sporanya ya pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit ya. Ini wajib ada di laboratorium mikrobiologi untuk sterilisasi alat ya.
Oke, ini saya putarkan video ya untuk prosedur penggunaan autoclave. Di dalam lab mikrobiologi, alat yang sering digunakan adalah autoclave. Autoclave ini berfungsi untuk mensterilisasi alat gelas dan media mikro. Cara menggunakan autoclave yaitu yang pertama, cek air di bagian dalam alat. Pastikan air itu mencukupi. Kemudian kita masukkan alat-alat yang akan disterilisasi di dalam keranjang yang tersedia. Kemudian kita tutup. Pastikan kita menutupnya dengan rapat. Kita naikkan tombol power dan tombol on di bagian depan alat. Kita putar timer. Biasanya untuk alat gelas kita gunakan waktu 20 menit dan untuk media mikro kita gunakan 15 menit. Untuk temperatur kontrol kita tidak usah dirubah lagi karena ini sudah disetting di temperatur 121 derajat. Salah satu katup di bagian atas tutup ini biarkan terbuka. Setelah beberapa saat, uap akan keluar dari katup ini. Kemudian kita tunggu 10 menit dan kita tutup. Waktu total yang dibutuhkan dalam proses sterilisasi ini kurang lebih 1 jam. Setelah proses sterilisasi selesai, kita bisa mematikan alat ini dan mengambil alat dan bahan yang telah disterilisasi. Demikian cara menggunakan autoclave, semoga bermanfaat. Di dalam Oke, itu untuk autoclave ya, yang menggunakan metode panas basah. Nah, sekarang untuk yang metode panas kering ya, sama-sama untuk alat sterilisasi yaitu oven. Nah, alat ini hampir sama ya untuk prinsip kerjanya ya, untuk mematikan semua mikroorganisme yang ada di dalam alat-alat tersebut, namun tidak menggunakan uap panas ya, tetapi di sini menggunakan udara panas ya secara elektrik. Nah, untuk alat-alatnya apa saja yang bisa disterilisasi menggunakan oven sebetulnya sama ya dengan autoclave tadi ya, semua alat-alat gelas itu biasanya bisa menggunakan oven ya. Pada prinsipnya oven ini ya sama lah seperti oven-oven yang ada di rumah mungkin mahasiswa tahu ya di rumah yang memang ada untuk bikin kue misalkan. Nah itu sama tinggal mengatur timernya saja. Nah kalau untuk oven biasanya di sini menggunakan suhunya itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan autoclave ya, yakni 180 derajat Celcius ya. Nah, kemudian waktunya juga lebih lama ya, lebih lamanya kalau untuk autoclave itu 15 menit, kalau oven itu bisa sampai 1 sampai 2 jam. Makanya orang kalau di laboratorium itu lebih memilih autoclave sebetulnya. Kenapa? Karena waktunya lebih singkat, padat gitu ya. Jadi tidak membuang-buang waktu yang lama. Tapi nanti kita akan mencoba untuk praktikumnya, luringnya, untuk penggunaannya dua-duanya kita coba ya. Jadi kalian tahu pada prinsipnya untuk sterilisasi menggunakan autoclave sama sterilisasi menggunakan oven ya. Nah, ini untuk tata caranya. oven biasanya digunakan untuk mengeringkan alat gelas dan untuk mengeringkan sampel yang akan diuji kadar airnya. Cara menggunakannya yaitu geser tombol power ini ke kiri. Kemudian kita setting suhu yang dibutuhkan. Biasanya untuk pengeringan alat gelas suhunya antara 50 sampai 60 derajat. Kemudian kita bisa buka bagian pintu dengan cara
menarik. Dan kita bisa memasukkan alat gelas ke dalamnya. Demikian tutorial menggunakan oven. Semoga bermanfaat. Oke, kemudian yang kelima, hot plate stirrer ya. Hot plate stirrer ini sepaket ya dia. Ada hot plate-nya, ada stirrernya. Stirrer itu dari magnet ya, yang ketika sudah disetting di sini itu dia akan bisa mengaduk secara otomatis. Jadi kalau menggunakan stirrer ini kita tidak perlu pakai spatel ya atau pengaduk ya secara ritme kita aduk, tapi kalau ini sudah otomatis dia berputar untuk mengaduknya. Nah, pada prinsipnya sih simpel ya. Jadi ini untuk proses pemanasan ya, menghomogenkan atau mencairkan media yang padat ya, atau membuat media ya. Membuat media itu kan harus dipanaskan dan harus dalam kondisi yang homogen ya. Nah, ini prinsip kerjanya karena dia elektrik ya, otomatis dia menggunakan listrik ya sebagai sumber panasnya untuk diubah ke energi panas dan menghomogenkannya itu menggunakan stirrernya atau magnetnya gitu. Nah, ini saya berikan contoh ya bagaimana penggunaan hot plate stirrer ya. Nah, ini hot plate ya, alat pemanasnya, ini stirrernya ya, magnetnya yang nanti dimasukkan ke dalam gelas beker ini nanti dia akan berputar secara otomatis tidak perlu diaduk manual. Tutorial penggunaan hot plate stirrer thermoscientific. Pastikan kabel power terhubung pada aliran listrik. Tekan tombol power yang ada di samping alat. Kita siapkan larutan dan magnetic bar. Kita masukkan, kemudian kita taruh di atas hot plate stirrer ini. Knob yang pertama untuk mengatur suhu yang akan digunakan. Kita putar. Misalnya saya menggunakan 150 derajat. Knob yang satunya digunakan untuk mengatur kecepatan putaran dari stirrer ini. Misalnya saya gunakan kecepatan 150 rpm. Jika larutan telah homogen, kita matikan setirnya dan kita turunkan suhunya sampai ke off. Kemudian kita angkat beker gelas ini, matikan saklar yang ada di samping alat ini dan cabut kabel powernya. Demikian tutorial penggunaan hot plate stirrer. Oke, kemudian yang keenam adalah mikroskop. Ya, mikroskop ini juga menjadi bagian penting dan itu nanti akan kalian gunakan juga ya untuk praktikum pengamatan mikroba. Jadi pada prinsipnya mikroskop ini membantu mata kita yang tidak mampu melihat ukuran mikron menjadi mampu melihat mikron ya karena ada lensa yang ada pada mikroskop dengan perbesaran tertentu ya yang tidak bisa terlihat oleh mata. Nah, pada prinsipnya mikroskop ini dia meneruskan cahaya ya, karena kita tahu kalau mikroskop ini kan ada yang namanya lensa objektif, di mana lensa objektif itu yang dia ada di atas sediaan ya, ini yang itu sebagai tempat untuk meletakkan mikroba, ini lensa objektif. Lalu yang paling atas ini adalah lensa okuler ya, yang nanti kita melihatnya itu menggunakan mata kita yang kita dekatkan dengan okuler gitu. Nah, untuk penggunaannya bisa kalian lihat pada video ya. Harapannya kalian nantinya bisa menggunakan dengan baik karena pada prinsipnya mikroskop itu gampang. Yang susah itu adalah mencari ya, mencari
objeknya gitu. Karena kebanyakan mahasiswa itu tidak bisa mengatur perbesarannya dengan baik sehingga tidak kelihatan. Ya itu. Oke, silakan disimak. Alat dan bahan yang digunakan meliputi mikroskop, tisu lensa, preparat awetan atau spesimen, dan minyak imersi. Bagian-bagian mikroskop. Secara garis besar, bagian mikroskop meliputi 1. Eyepiece, 2. Observation tube, 3. Frame, 4. Nosepiece, 5. Stage atau specimen holder, 6. Condenser holder, 7. Light source, 8. Focusing knob. Penggunaan mikroskop. Letakkan mikroskop pada permukaan yang datar. Hubungkan stop kontak dengan sumber tenaga listrik. Tekan tombol saklar pada posisi menyala. Atur pencahayaan. Letakkan spesimen pada state. Atur letak spesimen. Geser pemutar lensa objektif. Pilihlah mulai dari perbesaran lemah. Fokuskan spesimen. Atur ketinggian meja pengamat dengan mengatur makrometer. Atur fokus spesimen dengan mengatur mikrometer, sampai gambar terlihat jelas. Geser pengatur iris diafragma. Hal ini bertujuan mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Amati spesimen. Atur kembali pemutar lensa objektif. Ulangi tahap demi tahap untuk mendapatkan hasil terbaik gambaran spesimen yang diharapkan. Untuk penggunaan lensa objektif 100 kali, gunakan minyak imersi. Teteskan minyak imersi pada spesimen. Geser pemutar lensa objektif pada perbesaran 100 kali. Atur fokus spesimen menggunakan mikrometer. Amati spesimen. Pasca penggunaan mikroskop. Setelah penggunaan mikroskop, turunkan pengatur makrometer. Bersihkan lensa objektif menggunakan tisu lensa. Usahakan tangan tidak memegang lensa. Ambil spesimen dari meja pengamatan. Tempatkan lensa objektif perbesaran lemah pada posisi di atas kondensor. Bersihkan frame dan bagian lain menggunakan tisu lensa. Atur intensitas cahaya sampai minimal. Tekan tombol saklar pada posisi mati. Penyimpanan mikroskop. Cabut stop kontak dengan sumber tenaga listrik. Rapikan kabel. Pegang frame mikroskop menggunakan kedua tangan saat membawa mikroskop. Bawa dengan hati-hati. Simpan mikroskop pada tempat yang disediakan. Pastikan tempat penyimpanan memiliki permukaan yang rata. Jauhkan mikroskop dari sumber getaran. Alat dan Oke, itu ya untuk mikroskop. Kemudian yang ketujuh koloni counter ya.
Kalau di counter saya yakin nggak ada di, praktikum lain, karena memang ini khusus untuk mikrobiologi ya, yang mana fungsinya untuk menghitung pertumbuhan dari mikroba dalam bentuk koloni ya. Nah, nanti kalian bisa lebih spesifiknya tahu itu di, judul praktikumnya untuk menghitung cemaran ya, cemaran suatu produk terhadap bakteri tertentu. Nah, di sini kita lihat untuk koloni counternya itu sudah ada layar yang tertera, jadi nanti, media pada cawan Petri ya, itu diletakkan di sini. Nah, ini nanti ada pena khusus nih untuk menghitung jumlah koloni yang ada. Ini jumlah koloni ini nanti ditandai ketika penanya ini diklikkan pada media atau pada cawan Petrinya ini, nanti sejumlah angka itu akan muncul di layar. Jadi tidak perlu kita menghitung manual. Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang mungkin kefokusan kita buyar ya. Kita sudah menghitung sampai 100 kali, ternyata lupa lagi, ngulang lagi dari awal. Nah, makanya dengan adanya koloni counter ini angka yang sudah kita hitung sebelumnya itu sudah tersimpan, jadi tidak mungkin kita lupa ya, dan tidak akan mengulang dari awal. Itu lebih mudah ya untuk menghitung dalam proses, perhitungan koloni ya, yang tumbuh pada cawan Petri pada media tertentu, itu. Kemudian bunsen. Nah, kalau bunsen saya yakin sudah kenal semua ya, di kimia itu seringkali memakai bunsen ya. Jadi bunsen ini sebetulnya adalah alat untuk memanaskan ya, yang memang, berbahan bakarnya itu pakai spiritus, yang memang tidak mudah untuk meledak ya, tapi juga harus hati-hati, tidak boleh didekatkan dengan, alkohol atau mungkin pelarut-pelarut yang memang mudah untuk, terbakar gitu ya. Ya fungsinya jelas, kalau untuk mikrobiologi biasanya untuk proses sterilisasi ya, yang mana setiap alat yang itu akan digunakan untuk mengkulturkan, itu harus dipanaskan terlebih dahulu menggunakan bunsen. Ya, jadi pada gambar ini ya, jadi misalkan ini adalah jarum ose, jadi jarum ose sebelum digunakan untuk mengambil biakan atau kultur bakteri itu dipanaskan dulu. Karena harapannya tidak ada yang menempel di sini begitu ya, mikroba lain. Jadi dipanaskan dulu supaya mikrobanya mati begitu. Atau mungkin dalam proses pewarnaan bakteri. Nah, nanti ada istilah fiksasi ya. Fiksasi itu tuh memanaskan objek gelas yang memang sudah berisi sediaan bakteri ya, yang mana itu sebagai bagian ya, rangkaian atau tahap dalam proses pewarnaan bakteri. Kemudian cawan Petri. Nah, tadi saya sudah menyebut-nyebut istilah cawan Petri sebenarnya apa sih? Nah, ini cawan Petri itu sepaket ya, ada wadahnya, ada tutupnya. Ini terbuat dari kaca yang mana ini digunakan untuk mengkulturkan bakteri dengan media tertentu. Pada prinsipnya bakteri itu kayak makhluk hidup yang lain ya, kayak manusia juga yang butuh makan. Jadi, kalau kita ingin menumbuhkan makhluk hidup ya tentu kita harus mengkondisikan lingkungannya sesuai. Apa saja? Ya tempat tinggalnya, kemudian nutrisinya, airnya ya, itu kalau kaitannya dengan kebutuhan dasar makhluk hidup. Nah, bakteri pun juga begitu. Jadi bakteri itu harus ada medianya yang digunakan. Nah, nanti medianya apa saja itu nanti bisa kalian pelajari di, pembuatan media kultur pada bakteri ya. Baik itu pada bakteri maupun pada jamur ya. Ini adalah contoh kultur bakteri, kalau ini contoh kultur jamur yang mana, kedua-duanya membutuhkan media, meskipun jenis medianya berbeda ya. Nah, kalau ukurannya bisa dilihat di sini ya, ada yang paling besar ya, ada yang, sedang, ada yang paling kecil ya. Jadi kayak paling kecil ini, ukurannya 10 mil, sedangkan kalau yang paling besar tuh 20 mil, kalau yang tengah-tengah ini 15 mililiter. Jarum ose. Nah, jarum ose ini fungsinya untuk mengambil biakan atau kultur yang akan kita tumbuhkan di media tertentu. Nah, meskipun jarum ose ini ada dua jenis ya, ada dilihat dari ujungnya. Kalau ujungnya lurus itu berarti jarum tusuk ya. Sedangkan kalau yang bulat berarti jarum bulat, ujung bulat ya. Jadi ada inoculating loop, ada inoculating needle ya. Jadi kalau untuk yang loop ini biasanya untuk metode strict ya. Sedangkan kalau yang needle itu digunakan untuk tusukan. Jadi kalau yang bentuknya bulat
Itu untuk metode Strik nanti kalian bisa belajar di teknik isolasi bakteri ya, ada Strik, kemudian ada sebar dan lain-lain. Nah, kalau yang sifatnya needle yang nggak ada bulatannya itu menggunakan metode tusuk ya. Jadi untuk menumbuhkan mikroba di media yang itu menggunakan tabung reaksi ya, yang sudah ada medianya. Nah, ini untuk jarum Mohse. Kemudian tabung reaksi dan Durham. Nah, tabung reaksi ini sifatnya multifungsi ya. Bisa digunakan untuk apapun di lab manapun ya. Kalau di mikrobiologi biasanya untuk mereaksikan, untuk tempat media ya, atau sebagai tempat untuk indikator ya, indikator jenis bakteri apa, apakah dia sifatnya aerob atau anaerob. Kalau untuk indikator itu biasanya menggunakan tabung Durham. Tabung Durham itu tabung yang kecil ini. Nah, ini kalau mikrobanya tumbuh di sini dan ternyata di tabung Durhamnya itu ada gelembung-gelembung udara yang tertangkap di tabung Durham, berarti bakterinya itu sifatnya aerob. Tapi kalau enggak, ya berarti sifatnya anaerob. Tuh. Kemudian inkubator. Nah, inkubator itu apa bedanya dengan inkubator pada rumah sakit yang memang untuk bayi-bayi yang memang belum belum siap di apa namanya di lingkungan normal ya sama sebetulnya. Inkubator ini kan di mana kita bisa mengatur suhu dalam kondisi yang apa namanya stabil begitu ya. Kalau kita mintanya suhunya 37 derajat Celcius ya segitulah suhunya. Tidak akan berubah begitu. Nah, bakteri ini sangat cocok sekali tumbuhnya di suhu tersebut. Kan sulit kita mengkondisikan suhu ruangan selalu 37 derajat Celcius ya. Otomatis kan kita harus men-setting. Kita butuh alat. Nah, alatnya inkubator. Jadi alat itu sudah disetting suhunya selalu 37 derajat Celcius. Baru si bakteri itu bisa tumbuh dengan baik pada suhu tersebut. Begitu. Ya, sehingga bisa teramati proses pertumbuhannya. Jadi untuk fungsinya inkubator itu sebagai tempat menyimpan dan menumbuhkan mikroba ya sesuai dengan syaratnya. Kemudian vortex ya. Nah, vortex ini kita juga belum ada ya. Vortex ini untuk menghomogenkan atau mengaduk suspensi atau larutan dalam waktu yang cepat ya. Kalau ada larutan-larutan yang ada bahan-bahan yang tidak mudah larut, itu biasanya menggunakan vortex untuk segera menghomogenkan begitu. Kemudian batang pengaduk, nah ini nanti kalian bisa jumpai di lab secara langsung ya untuk metode isolasi. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana metode isolasi yang sifatnya sebar ya, yang itu bisa menggunakan batang pengaduk L yang untuk meratakan mikroba untuk ditumbuhkan di seluruh permukaan media begitu dengan cara diputar seperti itu. Jadi tidak sembarangan kita menggunakan alat-alat yang memang bukan fungsinya, bukan peruntukannya ya. Apalagi semua alat-alat itu harus dalam kondisi yang steril begitu. Oke, jadi itu ya untuk alat-alat yang paling tidak kalian pahami dan kenali ya, yang itu menjadi bekal atau basic untuk praktikum mikrobiologi. Jadi jangan sampai nanti tidak tahu apa sih fungsi dari autoclave, apa sih fungsi dari oven, magnetic stirrer itu yang seperti apa, kemudian batang pengaduk L itu seperti apa, cawan Petri seperti apa. Nah, itu jangan sampai kalian pura-pura tidak tahu ya. Jadi harus tahu karena semua sudah disampaikan. Paling tidak kalian itu mengenal, oh ini loh cawan Petri. Jadi tidak salah ambil begitu ya. Yang diminta cawan Petri yang diambil cawan porselin. Nah, kan beda banget begitu. Nah, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk praktikum yang pertama, yakni pengenalan alat laboratorium mikrobiologi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk materi ataupun yang lainnya? Disilahkan. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya.
Jadi silakan nanti dari materi yang sudah saya share-kan di Google Classroom, itu bisa kalian unduh ya, baik itu materi PPT-nya, kemudian formatnya ya. Oh ya, sedikit ya, saya akan share formatnya dulu, biar kalau ada yang mau ditanyakan, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Karena kan di sini kalian untuk laporannya itu tidak diketik ya, jadi ditulis tangan menggunakan kertas folio bergaris. Jadi kenapa folio bergaris? Karena biar kalian tulisannya paling tidak rata gitu ya. Kalau yang HVS kan nanti bisa naik turun gitu. Nah, di Google Classroom sudah saya share-kan format ini ya, nanti silakan diunduh saja. Nah, ini cover ini ya. Jadi nanti covernya kalian buat saja manual seperti ini ya, ditulis tangan, kemudian apa namanya, sesuai dengan judul praktikumnya ya. Kalau ini sama ini praktikum 1 mikrobiologi dan parasitologi ya, judulnya apa, komunikasi cover ya, tadi saya sudah menyampaikan kalau covernya itu boleh ngeprint ya, kalau ngegambar sendiri lebih baik janganlah ya, ngeprint aja lalu ditempel ya, kemudian tulis dan karena ini individu, tulis saja nama kalian, NIM-nya, kelas, kemudian dosen pengampunya siapa ya, sudah saya tulis nama saya di sini. Kemudian ini identitas program studi D3-nya. Nah, baru di sini halaman untuk laporannya ya. Jadi tujuan, prosedur, ini boleh kalian sama persis dengan ini boleh ya. Nah, dasar teori yang memang harus kalian cari sendiri. Silakan tuliskan dasar teori yang mendasari praktikum judulnya ini ya. Tapi pastikan jelas rujukan dari referensi apa. Tulis di situ. Nah, kemudian untuk hasil pengamatannya silakan kalian buat tabel seperti ini ya. Alat-alat apa saja tadi yang ditampilkan di video ya. Kemudian bagaimana alat tersebut ya, deskripsi fungsinya dan lain-lain. Nah, kemudian masuk ke pembahasan. Apa saja nih yang perlu dibahas? Yang perlu dibahas ini yang perlu kalian pahami ya dalam menulis laporan pembahasan itu tidak seperti kalian menjawab pertanyaan. Tujuan praktikum adalah ya pengertian laboratorium itu apalah ya, syarat kondisi keamanan itu gimana, enggak. Jadi kalian buat aja paragraf ya. Jadi ini dalam bentuk paragraf ya, tapi mencakup ini semua begitu. Jadi tidak seperti menjawab pertanyaan. Nah, kemudian peralatan mikrobiologi dan prinsip kerjanya seperti apa. Nah, tadi itu kan alat-alatnya sudah ada di tabel ya. Nah, kalian jelaskan saja di situ prinsip kerjanya bagaimana. Kemudian penjelasan terkait alat-alat mikrobiologi masing-masing ya. Namanya apa, fungsinya, cara menggunakannya bagaimana, cara merawat dan menyimpannya bagaimana. Nah, ini adalah poin-poin yang memang harus dijabarkan dalam pembahasan untuk judul praktikum pengenalan alat lab mikrobiologi ya. Jadi tidak boleh tertinggal. Itu. Kemudian kesimpulan saran ya dan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini harus relate dengan tinjauan pustakanya atau dasar teorinya yang di atas tadi gitu. Jadi apa yang tertulis di dasar teori tuliskan di sini. Kalau itu dari buku ya silahkan referensi dari buku penulisannya itu harus menggunakan aturan yang jelas. Saya tidak mematok harus style apa gitu ya, tetapi silakan kalian menggunakan style apa dalam penulisan daftar pustaka. Tapi yang jelas harus ragam antara satu dengan yang lain, tidak boleh satunya style A, nanti yang kedua style B itu enggak, harus sama ya. Kalau menggunakan style Harvard ya Harvard semua begitu ya. Jadi harus kalian tentukan sendiri aja menggunakan style untuk daftar pustakanya apa gitu. Kemudian sumber referensinya dari mana aja, dari buku ya, jurnal penelitian, blog, tapi blog di sini sifatnya yang resmi ya, harus ada penulisnya. Bila perlu blog-blog yang sifatnya itu dari universitas ya, bukan blog-blog pribadi yang itu copy paste punya orang ya. Jadi harus jelas referensinya dari mana. Nah, itu silahkan kalian tuliskan di daftar pustaka ya.
Oke, itu ya yang dapat saya sampaikan untuk praktikum yang pertama secara daring. Dan insya Allah kalau untuk daringnya itu ada 8 pertemuan ya berarti bulan Ramadan kita masih daring ya. Dan untuk jadwal kita sementara menggunakan jadwal yang tertera. Tapi kalau memang kalian mau mengajukan jadwal lain ya karena mengingat waktunya kan sore banget ya. Tapi kalau memang nggak ada lagi ya bagaimana lagi ya kita harus ngikutin jadwal. Tapi kalau ada jadwal lain yang longgar ya bisa dimajukan gitu ya agar selesainya tidak terlalu sore. Jadi meskipun daring juga kan harapannya kalian tetap menyimak begitu. Nanti